Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Joni Males. Kali ini kita tidak belajar teknis, kita belajar tentang mindset ya. Karena kenapa mindset ini penting? Agar teman-teman bisa menjadi pedagang di marketplace yang sesungguhnya, bukan mencoba jadi pedagang. Jadi kita akan membahas bedanya menjadi pedagang marketplace vs mencoba jadi pedagang kayak gitu. Nah, ini penting ya teman-teman ya, tapi santai. Jadi teman-teman bisa dengerin aja, tidak perlu lihat videonya. Mau lihat videonya juga boleh. Yang jelas teman-teman juga bisa sambil ngopi biar meresap. Nah, oke, menjadi pedagang marketplace vs mencoba jadi pedagang marketplace. Banyak orang yang dia pengen sekali jualan di marketplace, tapi dia hanya coba-coba, tidak menjadi pedagang yang sesungguhnya, dan itu membuat dia akhirnya gagal atau berhenti. Nah, baru mencoba menjadi satu minggu, 2 minggu tidak ada orderan, dia sudah berhenti karena dia hanya mencoba, tidak berdagang sesungguhnya gitu. Ini seperti ini ya teman-teman ya. Kalau kita benar-benar menyukai sesuatu, terus kita menjadi ya pemain di situ, maka kita akan menikmati permainan itu layaknya hobi, tidak terus susah terus berhenti, tidak seperti itu. Nah, oke, seperti apa pedagang marketplace yang sesungguhnya? Yang ini yaitu yang pertama poinnya adalah menikmati prosesnya layaknya bermain dan belajar, serta tidak menyerah, enjoy dan bersyukur. Jadi teman-teman, untuk menjadi pedagang marketplace yang sesungguhnya, teman-teman kalau bisa anggap itu hobi. Ke Tokopedia, ke Bukalapak, ke Shopee, ngulik itu adalah hobi dan bermain. Layaknya anak kecil bermain, teman-teman bisa saking menikmatinya jadi lupa waktu dan hatinya senang, terus mempelajarinya lagi, tidak menyerah, hatinya senang gitu. Ya, hatinya senang, terus benar-benar menikmati prosesnya kayak orang bermain gitu, tidak tidak berhenti, gagal sedikit terus berhenti, gagal sedikit terus berhenti kayak gitu kan. Nah, di sini akan ada semangat tersendiri teman-teman, eh, tidak ngelokro gitu, dan justru lah keberhasilan akan ada di situ, keberhasilan akan di situ. Jadi anggap aja teman-teman kayak punya hobi apa. Nah, mulai sekarang anggaplah bahwa jualan di marketplace itu adalah hobi. Ketika teman-teman memiliki hobi, teman-teman akan menganggap itu tantangan, tapi tidak terlalu, ibaratnya tidak terlalu mengkhawatirkan laku atau tidak laku. Justru saat kita tidak mengkhawatirkan laku atau tidak laku dan menikmati serta bersyukur, ya, itu justru orderan kita akan makin rame dan laku. Bersyukur ini juga teman-teman, bayangin aja, setiap kita buka Tokopedia seakan-akan itu tuh kita punya kios, kita buka di Shopee juga gitu, di Bukalapak juga gitu, dan kita syukuri, aku punya kios, aku punya usaha, inilah kerjaanku, dan aku bersyukur kerjaanku tidak tidak nguli, juga tidak yang berat-berat harus ngeluarin keringat, enggak, kerjaanku cuma utak-atik HP, nikmati itu, kayak ada kebanggaan tersendiri gitu. Aku punya toko, punya ruko 3 di Tokopedia, punya ruko Shopee di Tokopedia. Kalau ditanya ortu, kerjaanmu apa? Ya cuma buka 10 ruko di mana, di Tokopedia gitu, nggak apa-apa, tapi disyukuri. Disyukuri, inilah kunci sukses. Nah, kenapa banyak orang yang belajar marketplace di awal berhasil, kemudian di tengah dia tidak berhasil? Karena itu juga masalah syukur teman-teman. Contoh, waktu belajar marketplace pertama kali, dia bersyukur, aku bisa buka toko loh, itu. Terus ada orderan satu pecah telur, dia senang banget bersyukur. Akhirnya ditambah nikmatnya kalau bersyukur tuh, tambah jadi orderannya 2, bersyukur lagi tambah orderannya 3, bersyukur lagi tambah orderannya 4, sampai orderannya 30 sehari. Nah, namun suatu ketika orderannya jadi 20. Nah, di situ dia, aduh kok cuma 20, tidak bersyukur, padahal dulu satu bersyukur. Karena 20 tidak bersyukur, besok orderannya jadi 15. Karena 15 tidak bersyukur, besok ordernya jadi 10. Karena 10 tidak bersyukur, besok ordernya jadi 5, dan habis nggak ada orderannya lagi. Setelah nggak ada orderan baru dia sadar bahwa dia bersyukur. Ingat, di posisi apapun kita harus bersyukur.
Apalagi kalau lagi belajar dan belum buka toko saja, teman-teman sudah tidak bersyukur, maka tidak akan rame. Jadi dari awal bersyukur, tengah bersyukur, sampai yang akhir-akhirnya pun teman-teman harus bersyukur terus supaya stabil. Dan syukurnya itu tulus, bukan supaya dapat orderan, tapi oh aku senang, terima kasih ya Allah, aku sudah diberi kesempatan untuk bermain di marketplace. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk jualan pajang produk di sini gitu. Nah, yang kedua adalah pedagang marketplace yang sesungguhnya adalah tidak takut mencoba teknik baru, produk baru, dan cara baru. Setiap hal baru adalah tantangan. Yap, termasuk aturan marketplace yang baru adalah tantangan. Kalau teman-teman itu merasa ini permainan dan teman-teman adalah pedagang yang sesungguhnya, setiap tantangan itu akan menimbulkan celah. Dan kalau teman-teman menemukan celah itu saat orang lain belum menemukan, teman-teman bisa survive di situ. Jadi jangan takut mencoba teknik baru, produk baru, atau cara baru. Jangan takut gagal. Justru dari kegagalan itu teman-teman akan makin pintar dan makin menemukan feel-nya, makin pedagang setia inilah kerjaanku, gagal itu wajar gitu kan. Ya inilah kerjaanku. Ini gagal itu wajar. Contoh seorang salesman yang dia salesman sejati, keliling door to door dari rumah ke rumah, ditolak, ya dia santai aja karena itu memang kerjaan dia, passion dia. Nah, teman-teman jadikan marketplace ini kerjaan atau passion. Ya, jangan menyerah. Masa baru upload 30 produk, bikin 2 toko, terus tokonya seandainya ke Bennett, terus habis itu berhenti. Ya itu mencoba namanya, bukan pedagang yang sesungguhnya. Itu baru mencoba. Anggap kita beneran nih, yaudah ini cepat move onnya aja, yang penting terus jualan lagi kayak gitu. Yang ketiga adalah membuka marketplace tiap hari dengan antusias dan nyaman. Feelnya teman-teman tadi, setiap membuka marketplace, rasakan kalau teman-teman tuh punya usaha, punya kantor, punya ruko. Di mana? Di marketplace, di Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Punya cabang di kota-kota, punya karyawan yang making, misal pakai gudang kredibel, punya admin, punya ini. Jadi seperti itu feelnya itu senang, feelnya itu kayak teman-teman bener. Contoh nih ya, teman-teman naik mobil rental atau naik mobil sendiri gitu kan, ibaratnya kan feelnya teman-teman akan lebih dengan mobil sendiri. Rental pun tetap bisa disyukuri, tapi tak apa-apa. Tapi teman-teman cobalah berusaha, tokoku gitu. Feelnya tahu kan maksudnya, yang saya maksud, paham lah. Kita merasakan bahwa ini toko saya, antusias, nyaman, terus jalan-jalan ke toko lain layaknya orang yang mau beli-beli atau mau neliti gitu. Aku mau ke toko lain, seperti apa sih toko lain tuh, kayak gitu. Rasakan itu. Yang keempat adalah fokus belajar dan praktek. Nah, kalau teman-teman benar-benar pedagang marketplace yang sesungguhnya, teman-teman akan dapat energi untuk fokus belajar dan praktek. Jangan hanya karena video tutorialnya banyak terus teman-teman menyerah, aduh banyak pusing, aduh kenapa, itu mah cemen banget. Dah mau 100 video tetap pelajari perlahan, sebisanya praktekan, bisa lagi praktekan dengan antusias, dengan fokus seperti itu. Yang kelima adalah ikhlas. Yap, ikhlas teman-teman. Ikhlas itu artinya ya aku ikhlas memainkan ini, aku ikhlas memainkan, mau ada orderan atau enggak, aku menikmati prosesnya. Rezeki itu urusan Allah, urusan Tuhan gitu. Pokoknya aku mau bermain, aku suka di sini, aku ikhlas. Kalau dapat orderan banyak aku juga ikhlas, dapat orderan belum banyak pun aku juga ikhlas. Semakin ikhlas teman-teman, justru orderannya makin banyak dan teman-teman tidak akan berhenti, karena ikhlas itu enak dan nyaman. Oke teman-teman, silahkan coba. Jangan coba ya, silahkan teman-teman mulai dari sekarang yakin bahwa teman-teman adalah pedagang marketplace yang sesungguhnya, bukan orang yang sedang mencoba jadi pedagang. Enggak. Kalau hanya mencoba jadi pedagang, nanti teman-teman akan berhenti. Tapi kalau teman-teman adalah mulai hari ini adalah pedagang marketplace yang sesungguhnya, teman-teman akan semangat dan antusias. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.